kasih yang sudah selalu klik video aku. Nah, untuk yang kali ini tapi kita agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena kita sekarang ada di Yaduha Podcast. Kita di sini sekarang bersama dengan Abah Haji Muhammad Sunarto dan Umi Hajah Titin. Beliau adalah sang pendiri pondok pesantren Yaduha Anfaum Linas yang berada di Kecamatan Ambarawa. Nah, saya mau nanya nih Abah sedikit ya tentang kapan berdirinya pondok pesantren Yaduha tersebut. Tahun berapa? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lina yang sempat hadir ke pondok pesantren Yaduha ini. Saya akan jelaskan sedikit terkait dengan berdirinya pondok. Alhamdulillah pondok ini kalau rencana untuk mendirikan itu tahun 2016 dan saya sudah siapkan gedungnya yang sebelah sini ini. Tetapi berbagai kendala tentu sehingga belum bisa ada santri karena waktu itu masih aktif di dunia usaha, sehingga baru di tahun 2018 itu saya membangun, tetapi bukan yang ini karena ini dijadikan gudang. Karena usaha waktu itu masih enak, lancar, ya kurang tempat sehingga yang tadinya mau digunakan untuk pondok jadinya gudang. Alhamdulillah pas tahun 2018 saya haji, saya mohon sama Allah dan Allah ijabah. Saya bisa beli di samping rumah itu dan saya pulang haji saya bongkar dan 1 tahun selesai. Kebetulan waktu itu kita sudah undang Ustadz dari Jawa yang waktu itu masih berada di Malaysia karena tugas. Saya tunggu 1 tahun sehingga pas 2019-an lah sudah bergabung ke sini, walaupun belum ada santri waktu itu. Dan alhamdulillah saya datangkan santri yang pertama kali datang itu adalah masih keluarga anak yatim dari Jakarta, dan Ustadznya juga membawa dari kampung halamannya dari kota Cianjur, ada juga bawa dari Tangerang, ada juga bawa dari Bogor, kurang lebih 9 anak yang dibawa Ustadz ke sini dan saya memberikan 1 santri yang pertama. Dan alhamdulillah setelah 2020 itu kena COVID ya, COVID itu akhirnya banyak orang tua wali murid yang resah karena di rumah anak-anaknya nggak sekolah berbulan-bulan bahkan tahunan. Sehingga banyak kepingin titip lah di sini. Nah, karena kita buka di medsos sehingga di sini bisa dan menerima titipan anak-anak yang tidak bersekolah mau belajar ngaji di pondok kita. Alhamdulillah sangat cepat sekali, dalam kurun waktu 1 tahun yang masuk itu lebih dari 200 santri putra dan putri waktu itu. Tapi saya cuman ya Allah, semoga ini sebagai tahapan pertama, tapi mudah-mudahan Kau berikan santri-santri yang istiqomah mau meneruskan melanjutkan di pondok Yaduha ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun dari tahun ke tahun ada kelulusan yang sekolah terus boyong, tapi juga masih ada yang bertahan sampai sekarang ini walaupun tidak sampai 100 anak. Itu ceritanya di 2020 itu pendidikan awal Mbak ya, 2020 itu ya setahun sampai hari ini juga meluluskan beberapa kali. Dan alhamdulillah pondok Yaduha ini sudah meloloskan beberapa santri-santri kreatif dan santri-santri berprestasi. Di tahun kemarin ada juara berapa nih? Ada juara 1, juara 2, ya meraih juara 1, juara 2 di tingkat provinsi ya kemarin ya, untuk musabaqah tilawatil Quran. Alhamdulillah itu laki-laki, dua-duanya laki-laki. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita meloloskan yang untuk sekolah umum itu juara 1 umum. Kita kebetulan belum mendirikan sekolah sendiri, masih kerjasama dengan yayasan lain. Tetapi dari tahun ke tahun banyak predikat juara-juara yang berprestasi itu dari pondok kita. Termasuk ada yang ahli kimia itu, yang anak gunung itu ya, yang kemarin di sini. Iza sama kemarin yang kemarin di sini itu. Itu.
Untuk Mbak Uma itu sekarang dapat beasiswa di UIN. Ya, alhamdulillah, dan masih menghafal Al-Quran, dan insya Allah nanti tetap menjadi alumni ini, karena saya bilang kemarin teruskan Quranmu sampai selesai walaupun online ya sama Ustadz yang ada di sini. Jadi itu sekilas berdirinya pondok, Pak. Barangkali ada yang ditanya yang lain, monggo sambil Pak. Iya Pak, ya Pak. Ini asli nih tanaman santri, anggur. Ya tadi Jupiter sempet agak-agak gitu ngelihat kita. Nah, terus gini, untuk seputar pondok pesantren akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tapi nanti teman-teman akan tahu ya bahwa pesantren milik Abah itu bahkan ada yang digratiskan. Tapi nanti kita lanjutkan di sesi yang lainnya. Karena sekarang saya mau nanya seputar usaha. Tadi Abah sempat menyebutkan usaha, dan saya sedikit pernah tahu nih bahwa Abah ini luar biasa banget, bahkan selalu berbagi di Jumat berkah setiap masjid nih. Saya pengen tahu juga nih tentang ini. Baik. Mohon maaf Bah, saya sambil makan. Ya, santai aja. Jadi gini, memang itu menjadi kebiasaan saya ya. Saya itu dari dulu sama ini Ibu Hajah Titin ya, ini mendampingi saya ini udah lebih dari 30 tahun. Dan alhamdulillah memang beliau ini sealur, sejalan dengan saya terkait dengan masalah berbagi. Jadi sudah berapa tahun itu kita melakukan itu. Zaman kita buka gerai-gerai bakso, kita juga pernah memberikan berbagi untuk gratis, dan yang sampai berjalan saat ini sudah terkoordinir kurang lebih 32 masjid dan musola yang setiap hari Jumat itu mendapatkan bakso sesuai dengan jamaah yang ada. Ya, Masya Allah. Ada yang 200 porsi, ada yang 300 porsi. Muter. Jadi muter. Jadi setiap Jumat kita membagi untuk 2 masjid. Oh, jadi nggak hanya gini Bah, seperti yang saya dengar tuh hanya perdana aja, enggak? Tidak. Oh, jadi kalau misalnya siapapun yang mau ini bergilir ya. Tapi kalau untuk yang perdana itu diutamakan juga gitu. Jadi konsepnya yang kemarin saya, jadi kan banyak masjid dan musola yang kepengen tapi ngawalinya belum bisa gimana. Oh, jadi benar. saya ya icak-icaknya jadi pahlawan, saya memberanikan diri kalau mau saya bantu yang perdana. Jadi yang perdana saya gratiskan. Jamaahnya berapa? 200, biasanya saya kasih 300 porsi. Nah itu nanti setelah dijalankan antusias jamaah luar biasa juga. Nanti di Jumat yang akan datang itu sudah berdatangan banyak. Itu sudah berhasil di 32 masjid dan musola. Dan ini kayaknya sudah hampir temu belang ya. Temu belang itu dari yang pertama digilir-gilir, muter, nanti ketemu yang pertama lagi. Nah, sampai kapan saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan istiqlaskan saya istiqomah ya. Dan salah satu itu ya Mbak ya, mohon maaf saya potong. Jadi kalau yang namanya niat baik, saya juga selalu meyakini bahwa Allah pasti kasih jalan apa aja. Apalagi Abah awalnya orang yang takut buka Jumat berkah, Abah yang mengutamakan. Kata Abah tadi seolah jadi pahlawan, tapi ternyata Allah selalu mudahkan pasti, dan itu berjalan terus. Betul. Dan sekarang ada tambahan sesi yang berbeda tentu. Saya kepengen menciptakan subuh berkah. Jadi subuh berkah ini saya berharap kepada tidak hanya masjid tapi musola yang dimulai di setiap, ada yang ambil subuh berkah di hari Minggu, ada yang Jumat pagi subuh. Ini sudah mulai ada mungkin hampir 10 musola yang sudah berjalan. Jadi itu perdananya dari kita bantu, kita support bakso, sayuran gitu, telur, berbagi sayur, berbagi. Ini untuk sayuran segar. Nah, jadi kita itu menanam tuh kayak tadi Mbak tak ajak ke kebun, kayak kangkung. Manfaatnya luar biasa berarti itu benar-benar ya Pak. Itu nanti saya minta jamaah kalau udah jatahnya subuh berkah, saya minta panitia 3-4 orang nyapu. Nanti dikemas di sana. Kadang-kadang saya tambahin 1 peti telur, jadi dibagi per kantong itu ditambah telur 3 peti. Ini alhamdulillah, dan saya rasakan saya tidak pernah merasa kok jadi berkurang tuh nggak ada ya, malah ditambah terus. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu ya, pelan-pelan saya rasakan tuh tambah enak lah. Itu seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja dulu podcast Duha Podcast hari ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video aku. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Oke.